Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan Allah di rumah Allah yang mulia ini, Mushola Miftahoul Jannah, untuk kita melaksanakan perintah Allah, salat maghrib berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa setiap Ahad malam atau malam Senin ini kita mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran. Dan pada program kali ini kita akan mengkaji arti dan makna nama-nama surah dalam Al-Quran. Dan insyaallah malam hari ini sudah memasuki surah yang ke-7. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita akan masuk surah Al-A'raf, surah yang ke-7 dari Al-Quran. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf. Al-A'raf diterjemahkan tempat yang tinggi. Diterjemahkan, diartikan dengan tempat yang tinggi. Surah Al-A'raf ini termasuk golongan surah Makkiyah. Dia termasuk golongan surah Makkiyah, terdiri dari 205 ayat. Terdiri dari 205 ayat. Kata-kata Al-A'raf bisa kita lihat terdapat pada surah Al-A'raf ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'raf rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir. Jadi penghuni surga, neraka itu ada tabir, dibatasi oleh tabir. Di antara penghuni surga dan neraka itu ada tabir. Dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang yang saling mengenal
masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk surga, tetapi mereka ingin segera masuk. Jadi ada yang memahami pertama bahwa Al-A'raf ini tempat di antara surga dan neraka. Ada yang mengatakan begitu ya, bahwa orang yang ditimbang antara amal baik dengan amal buruk ini sama seimbang, lalu tidak masuk neraka, tidak juga masuk surga. Ditempatkanlah orang-orang ini di tempat yang tinggi, namanya A'raf. Ada yang memahami demikian, Al-A'raf itu adalah tempat di atas di antara surga dan neraka, diperuntukkan bagi orang-orang yang sama timbangan amal kebaikan dan timbangan amal keburukan, lalu tidak masuk neraka, tidak juga masuk surga. Disebut tempatnya namanya Al-A'raf. Nah, ada yang mau begitu. Nah, ada juga yang memahami bahwa Al-A'raf ini adalah orang-orang yang Allah beri derajat yang tinggi, ditempatkan di tempat yang tinggi, di tempat yang A'raf. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim itu." Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya bagimu." Jadi orang yang diatur berpada, apa yang kamu kumpulkan di dunia itu ternyata tidak ada manfaatnya. Artinya mereka ini orang-orang yang punya kesadaran bahwa harta dunia dikumpulkan itu ternyata tidak ada manfaat sedikit pun nanti ketika di akhirat. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati." Pada akhirnya orang-orang di atas A'raf ini nanti dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Karena dia masih punya kesadaran yang kuat. Pada akhirnya kata Allah, masuklah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Itu arti dari Al-A'raf, tempat yang tertinggi. Makna di balik itu menyadarkan kita hendaknya kita ini berusaha untuk menjadi orang yang tinggi di sisi Allah. Kayak apa caranya? Kita ini menjadi orang yang tinggi di sisi Allah, mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Harus berusaha kita. Berusaha untuk menjadi orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena nanti di negeri akhirat itu Allah katakan dalam surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 77 bahwa manusia itu nanti bertingkat-tingkat. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, ditempatkan di tempat yang tinggi. Karena memang kata Allah, manusia itu bertingkat-tingkat. Lahum darajatun inda rabbihim, dan lahum darajatun inda rabbihim, dan sesungguhnya bagi mereka tuh di surga Allah tuh nanti bertingkat-tingkat. Jadi manusia ini di surga itu bertingkat-tingkat, bergantung sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka lakukan, bertingkat-tingkat kedudukan orang nanti di sisi Allah. Maka kita berusaha kayak apa caranya untuk bisa mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang untuk mendapatkan tempat yang tertinggi. Itu arti dan makna dari surah Al-A'raf. Sekarang hubungan surah Al-A'raf dengan surah Al-An'am. Kalau surah Al-An'am kita kaji, ini adalah contoh manusia-manusia rendahan. Manusia-manusia rendah yang derajatnya disamakan Allah dengan Al-An'am, dengan hewan ternak.
Al-an'am itu adalah manusia-manusia rendahan yang derajatnya disamakan Allah dengan hewan ternak. Sementara al-Arab ini adalah manusia yang ditinggikan Allah derajatnya. Dan kita harus berusaha untuk itu. Menjadi orang yang kayak apa caranya derajat kita mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hubungannya surah Al-A'raf dengan surah Al-An'am. Kita masuk bagian terakhir sekarang, ad-durusul mustafadah, atau pesan-pesan penting intisari dari surah Al-A'raf ini. Bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, ikuti aturan-aturan kehidupan yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi kalau kita mau derajat tinggi, jalankan aturan-aturan Allah. Dijamin Allah, dijanjikan Allah, pasti siapa orang yang menjalankan aturan-aturan Allah itu dengan benar, Allah akan angkat derajatnya di tempat yang tinggi. Ya. Ikuti aturan Allah, Al-Quran ikuti. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat kedua, ayat ketiga, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Inilah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita mendengar Quran ini harus dengan lapang hati, jangan sesak dada kita. Nah, ada orang tuh sesak dada, kada petunjuk dengan Quran, kada mau menerima Al-Quran dengan bujur, tidak mau baca Quran, tidak mau baca Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Nah, padahal ingin dia surganya Allah. Dia ingin surganya Allah, ingin dekat sama Allah, tapi buku petunjuk yang Allah turunkan sebagai pedoman kehidupan tidak pernah dibuka. Nah, bagaimana mau menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi sisi Allah, sementara hidupnya tidak mengikuti aturan-aturan Allah? Banyak orang gitu. Mau surga, tidak mau baca Quran. Mau surga, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran. Padahal Al-Quran inilah jalan untuk menuju ke surga. Nah, kemarin kita kaji itu Shiratal Mustaqim. Allah katakan bahwa Allah wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah menyeru manusia untuk masuk ke surganya dengan memberinya petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dikasih petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ikuti Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Baca, minimal kita membaca Quran. Senang baca Quran. Sekarang banyak umat Islam itu justru jauh dari Al-Quran. Jauh. Sholat tapi tidak pernah mengaji. Banyak kada tuh? Nah, banyak kayak itu. Sholat akhirnya, tapi tidak pernah mengaji. Tapi karena pernah membuka Al-Quran. Padahal perintah Allah yang pertama di surah apa kita? Wahyu pertama surah apa kita? Suruh baca. Kalau Iqra, suruh baca oleh Allah, suruh membaca. Namun sayang sekarang miris kita melihatnya, banyak di tengah-tengah umat Islam ini sulit untuk membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, malas baca Quran. Bahkan tidak sedikit yang buta huruf terhadap Al-Quran, padahal dia orang Islam. Nah, kata Allah, kalau mau mulia, ayo ikuti aturan-aturan Allah. Ikuti Quran ini dengan sebaik-baiknya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi Quran ini pemimpin. Ma imamuka, dalam kubur nanti ditanya, siapa imammu? Al-Quran imami. Kita katakan Quran itu imamku. Ini Al-Quran ini imam. Yang namanya imam itu kan pemimpin, posisinya di depan. Jadi Al-Quran ini seharusnya letaknya di depan. Nih, di depan. Kita mengikuti kemana Quran mengarahkan kita. Jangan taruh di belakang.
Ada yang Quran mengatakan mereka meletakkan Quran tuh di belakang punggung. Ya Pak Sebelah. Mereka meletakkan Quran, mereka lemparkan Quran di belakang punggungnya. Artinya apa maksudnya itu? Mereka tidak menjadikan Quran sebagai pemimpin kehidupan, tidak jadikan sebagai pedoman kehidupan, ditinggalkan jauh Al-Quran. Sekadar sholat aja tapi mengaji, baca Quran tidak pernah. Padahal Allah perintahkan, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin derajat diangkat oleh Allah, dapat a'raf, tempat yang tinggi, maka ikutilah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai pendusta. Siapakah orang yang dicap oleh Allah sebagai pendusta? Kita lihat surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Nih perhatikan. Siapakah orang yang dicap oleh Allah, distempel oleh Allah sebagai pendusta? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa tuh yang mendustakan ayat kami, kata Allah? Tuh, orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau baca Quran. Tuh, orang yang tidak menjadikan Quran sebagai imamnya. Tuh, orang yang tidak mau memahami, orang yang tidak mau mengamalkan Quran. Itu dikatakan sebagai orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Hati-hati. Jadi orang sombong itu bukan cuma sekedar orang yang bahagak-hagak tuh, pamer harta, pamer mobil. Orang yang tidak mau membaca Al-Quran, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ingkar terhadap Al-Quran, dalam pandangan Allah dia orang sombong. Walaupun orang menyebutnya, wah itu orangnya rendah hati, benar. Tidak, kata Allah. Selama dia tidak membaca Quran, tidak mau usaha mengamalkan, memahaminya, dia termasuk orang yang sombong. Nah, kita jangan sampai masuk orang sombong. Jangan mendustakan ayat-ayat Allah, jangan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah ini. Kenapa? Apa ancamannya? Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi orang yang jauh dari Quran ini, mendustakan Quran, tidak mau baca Quran, tidak mau baca Quran, dia biarkan dia buta terhadap Al-Quran. Kata Allah, tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Kira-kira mungkin gak ada unta masuk lubang jarum? Nah, apa-apa? Mungkin gak ada? Kata Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamul sammil khiyat, sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan, halus lubang jarum, benangin gali masuknya, benang ngalih masuknya. Kalau mata kita sudah raum, meleset terus kita, benang aja ngalih, apalagi unta. Bagaimana mungkin unta bisa masuk lubang jarum yang halus? Itu artinya kada mungkin bisa masuk surga orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya. Nah, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dianggap Allah mereka itu orang-orang yang mujrimin. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jahat. Dia pun kata orang-orang baik, kamu tidak bisa mengaji, tidak pernah mengaji, jahat dalam pandangan Allah. Pandangan Allah jahat. Orang tidak mau mendengar firman Allah. Firman Allah kan jadi heran-heraninya. Ini kan kalamullah nih, firman Allah. Dia tidak menghiraukan apa perkataan Allah dalam Al-Quran ini. Ditinggalkannya jauh Al-Quran. Maka kata Allah, orang seperti itu tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Artinya tidak mungkin dapat surga Allah
bagi orang yang dusta terhadap ayat-ayatnya, menyombongkan, membanggakan diri terhadap ayat-ayat Allah. Karena itu kita kalau dengan Quran ini rendah hati kita. Harus rendah hati kita dengan Quran, tunduk. Kalau sudah Quran memerintahkan kita sholat kita. Sedekah kita. Jaga silaturahmi, kita jaga silaturahmi. Bakti pada orang tua, bakti sama orang tua. Jauhkan sifat bakhil, jauhkan. Ikut sami'na wa ata'na. Ikut dengan perkataan Allah dalam Al-Quran. Jangan kita termasuk orang yang membantah, membangkang, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu namanya orang yang sombong, orang yang dusta. Orang seperti ini kata Allah tidak masuk surga sampai unta masuk dalam lubangnya. Karena itu kalau kita ingin derajat ditinggikan oleh Allah, dengarkan Quran. Dalam surah lain Al-A'raf ini ayat yang ke-201 menjelang ayat akhirnya Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an 204 ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau kita tahu ada orang yang membacakan Al-Quran, kata Allah, dengar, perhatikan agar kamu dapat rahmat Allah. Disuruh kita dengar dan wa'ansit, dengar, diam, memperhatikan apa yang ingin disampaikan Allah lewat mulut orang lain mungkin. Malam hari ini lewat mulut ulun bacakan ayat-ayat Quran. Maka kata Allah, dengarkan, perhatikan. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kamu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan Quran, dapat rahmat Allah. Jangan kita jauh dari Quran. Jangan kita berpaling dari Al-Quran. Na'udzubillah. Di ayat yang lain Allah mengancamkan, siapa orang yang berpaling dari Quran ini, kata Allah, kami biarkan setan menyesatkannya dengan sepengetahuan Allah. Jadi Allah bahasanya begini, Allah tahu ia sesat, tapi dibiarkan oleh Allah, padahal Allah tahu dia sesat. Kalau Allah hendak menolong, bisa aja Allah menolong, tapi Allah tidak mau menolong. Kata Allah, kami biarkan dia dalam kesesatan yang nyata. Apa penyebabnya? Karena berpaling dari pengajaran Allah, Al-Quran. Orang yang berpaling dari Quran, kata Allah, wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahum syaitanan fahuwa lahum qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya setan bagus aja sudah, pas aja sudah ya. Kalau saya mengaji lagi, yang penting ikam sholat aja, kada perlu mengaji. Quran itu kan bahasa Arab, lain bahasa kita. Kada perlu kita belajar. Kamu kada bisa mengaji, kada ada apa-apa juga. Yang penting sholat. Ini perkataan setan. Banyak tuh, ada tuh yang begitu berbandir tuh. Sudah, yang penting kita sholat. Itu yang paling penting. Mengaji juga ada apa-apa aja, mau kada mengaji. Bahasa Quran itu kan bahasa Arab, kita lain orang Arab. Kada perlu kita baca, kada perlu kita pelajari. Yang penting sholat. Ini masuk setan. Menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk, padahal setan menyesatkannya. Mengapa demikian, kata Allah? Mengapa bisa melenceng? Penyebabnya karena mereka meninggalkan petunjuk Allah Al-Quran. Oleh karena itu poin yang pertama, pesan pertama, kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ikuti aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ikuti dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita di kedudukan tinggi di sisi Allah, gimana caranya? Jadikan
jadikan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kan. Jadikan setiap kenikmatan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita sebagai cara, sebagai jalan untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi kenikmatannya tidak berhenti di dunia aja. Jadi karena Allah memberikan kenikmatannya kepada kita, maka jadikanlah kenikmatan yang Allah berikan itu sebagai jalan untuk mendapatkan kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang sesungguhnya nanti di negeri akhirat. Jadi cuma bukan di dunia aja dia menikmati kehidupan, tapi kenikmatan dunia itu dapat mengiringinya sampai nanti mendapatkan kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang sempurna di akhirat kelak. Di dalam Quran Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 32, ayat 33. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ismu wal baghy bighairi haqq wa in tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an ta'fu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayatnya untuk orang yang mengetahui. Silakan, kata Allah, nikmati kehidupan dunia. Mau pakai perhiasan, silakan. Mau pakai mobil mewah, mau pakai Alphard, pakai Lamborghini, Land Cruiser, silakan. Allah tidak melarang. Silakan pakai perhiasan dunia, termasuk emas intan merah, termasuk mobil mewah, termasuk rumah mewah. Semua itu perhiasan dunia. Kata Allah, silakan aja. Jangan diharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Allah membolehkan, boleh. Tetapi ingat, jangan sampai itu semua melalaikan kita dari tujuan yang sejati, yaitu kebahagiaan negeri akhirat kita. Karena itu nikmati kehidupan dunia, namun jadikan dia jalan untuk kita mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya nanti negeri akhirat. Dikasih Allah kita rezeki berlebih, ya kan, uang berlebih, sisihkan sebagian untuk jalan Allah. Sisihkan sebagiannya. Jangan kesan kita aja, jangan kesan rumah tangga anak bini aja. Sisihkan sebagiannya itu untuk jalan Allah. Maka itu insya Allah Allah akan angkat derajat orang-orang yang menjadikan kesenangan hidup dunia, kenikmatan hidup dunia sebagai jalan untuk dia mendapatkan kenikmatan yang sejati nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan di akhirat. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan yang keji, yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tidak boleh kita sesuatu yang dihalalkan Allah jangan diharamkan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah jangan kita halalkan juga. Kata Allah haram, haram, putih. Amun kata Allah halal, halal. Silakan, dunia boleh nikmati, tapi jadikan dunia itu jalan untuk kita mendapatkan kenikmatan negeri akhirat. Ada orang mengatakan dunia adalah ladang untuk kita bercocok tanam, nanti hasilnya kita petik di negeri akhirat. Jangan sampai kita semua sibuk ujar dunia, tapi kita melupakan Allah. Hidup kita setuman aja. Usia umat Nabi Muhammad ini, kata Rasulullah, di antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih. Rata-rata di antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah masuk kepala 6, siap-siap sudah kita. Siap-siap.
Persiapkan juga bekal terbaik untuk negeri akhirat kita. Siapkan. Jangan sampai nanti kita menyesal. Sudah mati baru menyesal. Minta dihidupkan kepada Allah. Minta ya Allah hidupkan kembali. Walaupun hanya sekejap mata. Sebentar saja ya Allah hidupkan ke muka bumi. Untuk berbuat amal kebaikan. Kata Allah kada kawal lagi. Waktunya sudah habis. Nah sekarang waktu kita masih ada. Maka gunakan waktu itu untuk kita mendapatkan nanti kenikmatan di negeri akhirat. Jadi silakan, yang kedua ini poinnya, jadikan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita ladang kita untuk nanti mendapatkan hasilnya di negeri akhirat. Gunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk jalan Allah. Gunakan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Cari akhirat, dunia jangan dilupakan juga. Artinya silakan menikmati dunia. Karena memang kita hidup di atas dunia. Yang tidak boleh itu kita jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Nah, ini yang tidak boleh. Berhenti di situ. Hanya sebatas untuk mengejar kehidupan dunia. Dia tidak mempersiapkan untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Maka pesan yang kedua ini, kata Allah, jadikan setiap kenikmatan yang Allah berikan untuk kita menjadi alat, menjadi cara jalan untuk kita sampai kepada kebahagiaan negeri akhirat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan ketiga dari surah Al-A'raf ini, agar kita menjadi orang yang a'raf, ditempatkan Allah di tempat yang tinggi. Caranya gimana? Selaraskan antara ucapan dan tindakan. Orang itu kalau tidak sesuai ucapan dengan tindakan, sen kanan belok kiri, apa jarang tuh ya maksudnya? Ada pemimpin tuh sennya ke kanan, belok ke kiri. Sen ke kiri, belok ke kanan. Kada sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Maka lihat itu, dihinakan manusia seperti itu. Belum lagi mati dunianya sudah dihina oleh Allah. Kenapa? Tidak sesuai ucapan dengan tindakan. Kabura maqtan indallah, dalam surah Fusilat, surah As-Saffat, surah 61 ayat 2. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu hanya mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya. Pandai raja, megawi kada, hanya bisa bicara tapi tidak melakukan, tong kosong nyaring bunyinya. Nyuruh orang sholat, inya kada sholat. Nyuruh orang berbagi, inya engken. Nyuruh orang rendah hati, dia sombong. Menyuruh orang jujur, dia pendusta. Masya Allah. Sekarang kita lihat fenomena dunia itu, Masya Allah, begitu kehidupan manusia. Banyak orang-orang yang tidak sesuai lagi antara ucapan dengan tindakan. Anda rasanya betulane apanya? Sembahyang itu selidah kan? Apa? Lambang itu kalau selidah kan? Ya, selidah kan? Artinya masuk selidah itu kan sesuai tindakan dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, itu maksudnya selidah. Ucapan dengan lidah itu sama. Karena sekarang banyak orang lidahnya tak sama dengan tindakannya. Nah, orang yang seperti itu kata Allah, tunggu waktu aja, dia pasti dihinakan oleh Allah. Tapi orang-orang yang mampu menjaga lisannya, sejalan lisan dengan perbuatan, dia akan jadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi sudah Allah ingatkan, Allah mengancam, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah orang-orang yang hanya mengatakan namun dia tidak melakukan. Jadi kalau kita ingin mulia, selaraskan ucapan dengan tindakan. Sama, seras, harus sesuai ucapan dengan tindakan.
Kalau dalam sholat kan kita sudah diajarkan Allah untuk mengucapkan yang baik-baik dalam sholat itu. Dalam sholat itu kan ucapan dan tindakan. Tindakannya kita bertakbir, ruku, sujud. Ucapannya apa? Ucapannya kita membacakan ayat-ayat Allah. Kita berzikir, kita mengagungkan nama-nama Allah. Kita membesarkan Allah. Tidak ada yang lain. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar dalam sholat tadi. Nah, kalau orang kita mengacu kepada sholat ini, maka orang yang sholatnya berkualitas itu apa tandanya? Selaras antara ucapan dan tindakan. Orang yang benar sholatnya tandanya ada apa? Selaras ucapan dengan tindakan. Kalau ada orang sholat tapi tidak sesuai ucapan dengan tindakan, dipertanyakan kualitas sholatnya. Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Ada yang salah. Kalau ada orang sholat, sholat kan perbuatan baik, tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ada sesuatu yang harus diperbaiki dengan sholatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Wa la dzikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah dengan mengagungkannya. Nah, ini dia. Banyak orang kayak itu sekarang. Sholat rajin, tapi koruptor rajin juga. Gitu kan? Orang koruptor tuh, ya jam waktu sholat joinnya. Sholat joinnya, tapi koruptor. Kenapa? Sholat tadi itu barangkali hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Bukan dia jadikan sholat itu sebagai tuntunan dalam kehidupan. Padahal di dalam sholat banyak pelajaran yang harus bisa kita ambil untuk pematangan kualitas diri kita ini menjadi orang-orang yang punya integritas tinggi dalam pandangan Allah. Salah satu tanda kita orang yang berkualitas, punya integritas di hadapan Allah apa? Kata Allah, sesuaikan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Dalam ayat yang lain, surah 35, surah Fatir, surah 35 ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, siapa orang yang ingin mulia, siapa orang yang ingin izzah, siapa orang yang ingin a'raf, dapat tempat yang tertinggi, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang mulia, maka ketahuilah kemudian itu semuanya milik Allah. Kepadanya akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebaikan, dia akan mengangkatnya. Adapun orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Kata Allah, kalau ingin menjadi mulia, jadikan ucapan kita tuh kalimat itu thayyib, bagus, dan amalnya soleh. Kalimatnya baik, ucapannya baik, amalnya baik. Selaras ucapan dengan tindakan, maka Allah akan menjadikan kita orang yang mulia. Mudah aja jadi orang mulia. Sesuaikan pandangan lawan perbuatan. Kalau tidak, pasti kita jadi orang yang hancur. Lihatlah sekarang, hancur, sopan malu, saban hari dibully orang terus. Mantan pemimpin kita, dengan termul, bisa termul ya. Jadi ternaknya Mulyono. Lihat itu di masa itu. Kadang-kadang kita kasihan ya bang, masa begini nih, mantan presiden kita, ya Allah, dihinakan macam-macam di apa namanya meme-nya, kalau dibuat orang macam-macam, dihinakan betul. Ya, kenapa itu tadi? Tidak sesuai ucapan dengan tindakan. Allah mengancam sudah. Orang yang tidak sesuai ucapan tindakan hina, hancur. Tapi orang yang mampu menjaga ucapan dan tindakan, ucapannya baik, tindakan yang soleh, kata Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diletakkan di tempat yang tertinggi. 3 yang mesti kita lakukan supaya diangkat Allah derajat di tempat tinggi. Yang pertama, ikuti aturan-aturan kehidupan yang telah Allah tetapkan, yaitu Al-Quran. Ikuti sunnah Rasulullah, jalankan Quran. Yang kedua,
Jadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita jalan untuk mendapatkan kenikmatan hidup akhirat. Dikasih Allah kita harta berlebihan misalnya, gunakan untuk jalan Allah, sehingga nanti kita bisa menikmati kenikmatan di akhirat. Semua yang Allah berikan gunakan untuk jalan Allah. Yang ketiga, selaraskan ucapan dengan tindakan kita. Hati-hati, jangan cuma bagus pandiran, kada sesuai amal perbuatan. Sesuaikan pandiran kita dengan amal perbuatan kita. Kalimatun thayyibah wa amalus shalih. Kalimat kita, ucapan kita harus baik, amal perbuatan kita juga baik. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan semoga Allah menjadikan kita semua dengan mempelajari Al-A'raf ini diangkat derajat kita ke tempat yang tertinggi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.